Selanjutnya kita masuk pada materi fungsi. Namun sebelum itu kita harus mengetahui definisi fungsi terlebih dahulu. Definisi fungsi, fungsi merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan yang dinamakan sebagai domain, yaitu variabel bebas, kepada anggota himpunan yang lain yang dinamakan sebagai kodomain atau variabel terikat, yang dapat dinyatakan dengan lambang Y sama dengan Fx atau dapat menggunakan lambang Gx atau Px. Selanjutnya bentuk fungsi. Fungsi dapat didefinisikan dalam berbagai bentuk, diantaranya yang pertama himpunan pasangan terurut seperti pada relasi. Yang kedua formula pengisian nilai, contoh Fx sama dengan 2x tambah 10, Fx sama dengan x pangkat 2, dan Fx sama dengan 1/x. Yang ketiga kata-kata. Contoh, F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner atau urutan bit. Yang keempat kode program. Contoh, fungsi menghitung nilai mutlak X. Untuk mencari nilai mutlak X seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, fungsi inverse. Suatu fungsi memiliki fungsi inverse jika fungsi tersebut adalah fungsi bijektif. Balikan fungsi dilambangkan dengan f pangkat minus 1. Notasi fungsi yaitu f inverse y sama dengan x menjadi f inverse x. Selanjutnya, fungsi komposisi. Fungsi komposisi f dan g ditulis g komposisi f dan didefinisikan sebagai g komposisi f x sama dengan g fx, dengan f dikerjakan terlebih dahulu daripada g. Dengan contoh soal diketahui fx sama dengan x kurang 3 dan gx sama dengan x pangkat 2 tambah 2x. Maka hasil dari g komposisi fx adalah, sesuai dengan definisi, g komposisi fx sama dengan g fx. Maka sama dengan gx kurang 3, di mana kita ganti fungsi gx, x-nya diganti x kurang 3 menjadi x kurang 3 pangkat 2 tambah 2 x kurang 3 sama dengan x pangkat 2 kurang 6x tambah 9 tambah 2x kurang 6, dengan hasil akhir menjadi x pangkat 2 kurang 4x tambah 3. Selanjutnya masuk pada materi ekuivalensi dua himpunan atau similar. Misalkan A dan B adalah dua himpunan yang memiliki kardinalitas yang sama. Himpunan A dan himpunan B dikatakan ekuivalen, dilambangkan dengan A ekuivalen B jika terdapat fungsi f sama dengan A ke B yang bersifat satu ke satu atau bijektif. Teorema yang pertama, pengaitan dua himpunan yang ekuivalen adalah relasi ekuivalen. Dengan bukti, relasi ekuivalen berarti refleksif, simetris, dan transitif. A karena kedua himpunan ekuivalen, maka jelas A ekuivalen A sehingga reflektif. B jika A ekuivalen B, maka B ekuivalen A juga sehingga simetrik. C jika A ekuivalen B, maka B ekuivalen C menjadi A ekuivalen C yang merupakan sifat transitif. Misalkan f di mana A ke B fungsi 1 dengan df sama dengan A, rf sama dengan B, dan g di mana B ke C fungsi 1 dengan dg sama dengan B, rg sama dengan C, maka fungsi komposisi g komposisi f di mana A ke C adalah fungsi 1 dengan d G komposisi F sama dengan A dan R G komposisi F sama dengan C, jadi A ekuivalen B. Teorema yang kedua, bila A ekuivalen B, C ekuivalen D, A irisan C sama dengan himpunan kosong dan B irisan D sama dengan himpunan kosong, maka A gabung C sama dengan B gabung D. Dengan bukti, karena A ekuivalen B dan C ekuivalen D, maka terdapat fungsi-fungsi f di mana A ke B dengan f11, df sama dengan A, rf sama dengan B, dan g di mana C ke D dengan g11, dg sama dengan C, rg sama dengan D, maka df irisan dg sama dengan A irisan C sama dengan himpunan kosong, dan rf irisan rg
sama dengan B irisan D sama dengan himpunan kosong. Ini memberikan F gabung G, di mana A gabung C ke B gabung D bersifat satu-satu, dengan D F gabung G sama dengan A gabung C, dan R F gabung G sama dengan B gabung D, yang mengakibatkan A gabung C sama dengan B gabung D. Teorema yang ketiga, bila A ekuivalen B dan C ekuivalen D, maka A kali C sama dengan B kali D. Dengan bukti, karena A ekuivalen B dan C ekuivalen D, maka terdapat fungsi F di mana A ke B yang bersifat satu-satu dengan DF sama dengan A, RF sama dengan B, dan fungsi G di mana C ke D yang bersifat satu-satu dengan D, G sama dengan C, RG sama dengan D untuk setiap X anggota dari A dan Y anggota dari C. Didefinisikan fungsi H di mana A kali C, B kali D dengan H X Y sama dengan Fx GY, maka H bersifat satu-satu dengan DH sama dengan A kali B, RH sama dengan B kali D. Jadi A kali C sama dengan B kali D. Selanjutnya masuk pada materi dua himpunan yang hampir sama dengan definisi himpunan A dikatakan hampir sama, himpunan B ditulis hampir sama jika terdapat himpunan C yang merupakan himpunan bagian B, sehingga A komplement C. Dengan contoh misalkan diketahui dua himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan B 2, 3, 4, 5. Ambil himpunan C 2, 3, 4, maka jelas bahwa C merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Kita masuk pada materi himpunan hingga dan tak hingga. Definisi himpunan terhingga, himpunan A disebut terhingga apabila himpunan A ekuivalen dengan himpunan sejati dan himpunan bilangan asli N. Himpunan A dikatakan himpunan sejati dari himpunan B, ditulis A bagian dari B apabila A bagian dari B tetapi A sama dengan B. Selanjutnya, himpunan tak hingga dengan definisi himpunan A disebut tak hingga jika himpunan A tersebut ekuivalen dengan himpunan bagian sejati dari himpunan A tersebut. Dapat ditulis himpunan A tak hingga apabila A ekuivalen S dengan S subset A. Selanjutnya kita masuk pada materi himpunan terbilang dan tak terbilang. Dengan definisi, suatu himpunan dikatakan terbilang apabila ekuivalen dengan N. Ingat bahwa setiap himpunan yang terbilang pasti tak berhingga. Dengan contoh, himpunan bagian sejati terbilang dari N adalah himpunan bilangan genap, himpunan bilangan ganjil, dan himpunan bilangan prima. N juga menjadi himpunan bagian sejati terbilang dari himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional.